Pertemuan tak terduga di proyek bangunan. Waseisa turun dari angkot di tempat yang salah. Dia seharusnya ke arah Blok M, tapi malah nyasar ke pinggiran Jakarta Selatan yang penuh proyek bangunan. Matahari siang itu panas sekali, udara penuh debu, dan dia sudah haus berat. Tas ranselnya terasa semakin berat di punggung. Dia lihat pagar seng tinggi mengelilingi lahan kosong yang sedang dibangun apartemen mewah. Di depan pagar ada gerobak tukang es, tapi antreannya panjang. Waseisa memutuskan masuk ke area proyek saja, siapa tahu ada yang jual air mineral. Dia lewati pintu gerbang yang terbuka lebar. Di dalam, banyak truk, tumpukan bata, besi-besi panjang, dan puluhan pekerja yang pakai helm kuning. Kebanyakan mereka lagi istirahat siang di bawah pohon atau di pinggir pondasi yang sudah jadi. Bau semen basah dan asap rokok campur aduk di udara. Waseisa jalan pelan, mencari-cari tempat yang kelihatan ada orang jual minuman. Di salah satu sudut, ada kelompok sekitar 10 orang duduk lingkaran di atas terpal biru. Mereka lagi makan nasi bungkus dari daun pisang. Salah satu dari mereka, cowok berkulit sawo matang dengan badan tegap, lagi membuka col box kecil. Dia pakai kaos oblong hitam yang sudah basah keringat dan celana jeans lusuh. Namanya Ardi. Waseisa mendekat karena lihat col box itu pasti ada air dingin di dalamnya. Dia berdiri agak jauh dulu, ragu mau minta atau tidak. Ardi kebetulan mendongak dan melihat ada cewek bule berdiri sendirian dengan tas besar. Rambut pirangnya yang panjang diikat ponytail, matanya biru, kulitnya putih sekali dibandingkan semua orang di sekitar. Dia pakai kaos putih biasa, celana pendek denim, dan sepatu sneakers yang sudah agak kotor karena jalan kaki. Ardi langsung berdiri. Dia ambil satu botol air mineral dari col box, lalu mendekati Waseisa. Tanpa banyak bicara, dia sodorkan botol itu. Waseisa tersenyum lebar, terima botolnya, dan langsung minum setengahnya sekaligus. Rasa dingin air itu bikin dia lega banget. Setelah itu, Waseisa duduk di pinggir terpal karena Ardi mengisyaratkan boleh bergabung. Teman-teman Ardi pada ngelirik, tapi nggak ada yang komentar apa-apa. Mereka lanjut makan. Waseisa perkenalkan diri. Dia bilang namanya Waseisa, dari Belarus. Lagi traveling sendirian di Indonesia sudah hampir 2 bulan. Dia cerita tadi salah naik angkot, nyasar ke sini, dan kehausan. Ardi perkenalkan diri juga. Dia bilang namanya Ardi, umur 28 tahun, asli dari Cilacap, Jawa Tengah. Sudah 5 tahun merantau ke Jakarta jadi kuli bangunan. Kerjanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai 5 sore, kadang lembur sampai malam kalau deadline ketat. Gajinya cukup buat makan, kirim uang ke orang tua di kampung, dan nabung sedikit-sedikit. Waseisa kagum karena Ardi bisa bahasa Inggris lumayan, meski campur aduk sama aksen Jawa. Ardi bilang dia belajar sendiri dari YouTube dan ngobrol sama turis waktu dulu kerja di proyek hotel di Bali 2 tahun lalu. Sekarang dia balik ke Jakarta karena gaji lebih besar. Mereka ngobrol cukup lama. Istirahat siang masih ada waktu setengah jam lagi. Waseisa cerita dia kuliah jurusan desain grafis di Minsk, tapi setelah lulus memilih traveling daripada kerja kantoran. Dia sudah keliling Eropa, lalu ke Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kesukaan dia sejauh ini karena orangnya ramah dan makanannya enak. Dia suka sate, rendang, dan gorengan pinggir jalan. Ardi cerita hidupnya sederhana. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya petani, ibunya jualan di pasar. Dia merantau karena di kampung susah cari kerja yang gajinya layak. Di Jakarta capek memang, tapi dia sudah biasa. Dia tinggal di kos-kosan dekat proyek, 1 kamar berdua sama teman sekampung. Tiap minggu dia telepon orang tua, kirim uang 500.000 sampai 1 juta tergantung lembur. Waseisa lihat Ardi beda dari cowok-cowok yang biasa dia temui di perjalanan. Kebanyakan traveler bule atau cowok lokal yang dia kenal selalu ingin pamer atau cepat-cepat ajak ke tempat hiburan malam. Ardi malah santai, nggak ada maksud apa-apa, cuma ramah biasa. Dia bahkan bagi nasi bungkusnya karena lihat Waseisa kelihatan lapar juga. Waseisa makan nasi itu dengan lahap. Rasanya pedas, tapi enak. Ardi tersenyum lihat Waseisa yang biasa makan roti dan keju di rumahnya sekarang lahap makan sambal terasi. Teman-teman Ardi mulai balik kerja satu persatu. Ardi bilang dia juga harus balik angkat bata lagi. Sebelum pergi, dia tanya apakah Waseisa butuh diantar keluar atau butuh bantuan cari angkot yang benar. Waseisa bilang dia bisa sendiri, tapi dia minta nomor WhatsApp Ardi. Katanya kalau dia butuh tanya jalan atau rekomendasi tempat makan murah di Jakarta. Ardi kasih nomornya tanpa banyak tanya. Dia bahkan foto profilnya cuma foto helm kuning doang, sederhana banget.
Waseisa keluar dari proyek itu dengan perasaan aneh. Dia nggak nyangka hari yang tadinya menyebalkan karena nyasar malah jadi menarik. Dia naik angkot yang benar kali ini, pulang ke hostel di daerah Kemang. Sepanjang perjalanan dia buka WhatsApp, lihat kontak baru bernama Ardi Kuli. Dia tersenyum sendiri. Malam itu, Ardi pulang ke kos-kosannya yang kecil. Kamarnya cuma 3x3 meter, ada kasur tipis di lantai, kipas angin, dan lemari kecil. Dia mandi air dingin, lalu duduk di teras kos sambil merokok. Teman sekamarnya nanya kenapa dia senyum-senyum sendiri. Ardi cuma bilang tadi ada turis bule nyasar ke proyek, minta air, terus ngobrol bentar. Tapi dalam hati, Ardi nggak bisa bohong. Waseisa cantik banget buat dia. Matanya yang biru, senyumnya yang lebar, cara dia bicara dengan aksen lucu, itu semua bikin dia deg-degan. Dia yang biasanya nggak pernah mikirin cewek karena fokus kerja, malam itu susah tidur. Dia buka WhatsApp, lihat foto profil Waseisa yang dia simpan dari nomornya. Foto dia lagi berdiri di pantai Bali dengan bikini dan topi jerami. Keesokan harinya, Waseisa bangun pagi dan langsung kirim pesan ke Ardi. Dia tanya apakah Ardi sudah sarapan, terus bilang makasih banyak kemarin. Ardi balas agak telat karena lagi kerja, tapi dia bilang gak apa-apa, senang bisa bantu. Mereka mulai chat biasa, nanya kabar, cerita hari masing-masing. Waseisa yang biasanya cepat bosan sama orang baru, kali ini beda. Dia suka baca pesan Ardi yang sederhana tapi tulus. Ardi yang biasanya hidupnya monoton dari kos ke proyek ke kos lagi, sekarang ada yang ditunggu tiap buka HP. Dia bahkan beli kuota lebih banyak supaya bisa balas cepat. Hari itu Waseisa memutuskan gak jalan-jalan ke mall atau tempat wisata biasa. Dia malah balik ke daerah proyek itu, cuma buat lihat dari luar pagar. Dia nggak masuk, cuma duduk di warung kopi seberang jalan, nunggu jam 5 sore supaya bisa lihat Ardi pulang kerja. Jam 5 lewat, Ardi dan teman-temannya keluar gerbang. Ardi lihat Waseisa duduk di warung, langsung kaget tapi senang. Dia nyeberang jalan, helm masih di tangan. Mereka duduk bareng, pesan es teh manis. Ardi tanya kenapa Waseisa kesini lagi. Waseisa cuma bilang iseng lewat, padahal sengaja. Mereka ngobrol lagi sampai warung mau tutup. Ardi antar Waseisa naik angkot ke arah hostelnya. Sebelum turun, Waseisa bilang besok dia mau ke Monas, tapi nggak ada teman. Ardi langsung bilang dia libur minggu, kalau mau dia bisa nemenin. Waseisa setuju. Mereka janjian ketemu minggu pagi. Ardi pulang ke kos dengan hati berbunga-bunga. Dia yang biasanya minggu cuma tidur atau main kartu sama teman, sekarang ada rencana yang bikin dia excited. Begitulah pertemuan mereka dimulai. Dari salah naik angkot, kehausan, minta air mineral, sampai janjian jalan bareng. Semuanya terasa biasa saja. Kencan sederhana yang bikin jatuh cinta. Minggu pagi itu cuaca Jakarta cerah, tapi sudah mulai panas sejak jam 8. Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Dia mandi, pakai kaos polo biru yang paling bagus yang dia punya, celana jeans yang sama seperti hari kerja tapi sudah dicuci bersih, dan sepatu kets yang agak usang. Motor Honda Revo bututnya dia cuci semalam sampai kinclong. Dia bahkan semprot parfum murah yang dibeli di minimarket. Ardi jemput Waseisa di depan hostelnya di Kemang. Waseisa sudah nunggu dengan tas kecil, pakai dress pendek warna kuning cerah yang bikin kulit putihnya makin kelihatan. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, pakai kacamata hitam besar. Ardi turun dari motor, helm di tangan, agak grogi karena ini pertama kalinya dia jemput cewek bule. Mereka langsung berangkat ke Monas. Jalanan Jakarta pagi Minggu lumayan lengang dibanding hari biasa. Waseisa duduk di belakang, pegangan di pinggang Ardi. Angin sepau-sepau bikin rambut Waseisa beterbangan. Mereka parkir motor di tempat parkir Monas yang ramai, lalu jalan kaki masuk ke area taman. Di sekitar Monas banyak pedagang kaki lima, keluarga piknik, dan turis lokal. Ardi beli 2 gelas es jeruk di gerobak. Mereka duduk di rumput sambil lihat Tugu Monas yang tinggi menjulang. Waseisa ambil banyak foto pakai HP-nya. Ardi ikut pose, meski awalnya malu-malu. Mereka naik ke atas Monas pakai lift, lihat pemandangan Jakarta dari ketinggian. Waseisa kagum karena bisa lihat sampai ke laut di utara. Setelah puas di Monas, Ardi ajak Waseisa makan siang di warteg dekat situ. Mereka pesan nasi, ayam goreng, tempe, dan sayur bayam. Porsi Ardi 2 kali lipat punya Waseisa. Waseisa bilang dia suka makanan Indonesia yang murah tapi enak. Ardi senang banget karena biasanya dia makan sendirian di proyek atau kosan. Sore harinya mereka naik motor lagi ke Ancol.
Tiket masuknya murah karena Ardi punya trik beli yang diskon lewat teman. Mereka jalan di pinggir pantai, lihat ombak kecil dan kapal-kapal nelayan. Waseisa lepas sepatu, jalan di pasir sambil pegang tangan Ardi. Mereka duduk di batu besar, makan jagung bakar yang dibeli dari pedagang keliling. Matahari mulai turun, langit jadi orange. Malamnya Ardi antar Waseisa ke pasar malam di PRJ Kemayoran yang lagi ada event tahunan. Tempatnya ramai, lampu warna-warni, bau sate dan martabak di mana-mana. Mereka naik biang lala kecil, makan cilok, beli aksesoris murah. Waseisa beliin Ardi gelang tali sederhana, Ardi beliin Waseisa anting-anting dari kerang. Mereka foto bareng di booth foto instan yang murah. Pulangnya sudah malam. Ardi antar Waseisa sampai depan hostel. Mereka duduk di pinggir jalan sebentar, minum kopi sachetan dari warung. Waseisa bilang hari ini salah satu hari terbaik selama dia di Indonesia. Ardi bilang dia juga senang banget, meski capek karena biasanya minggu dia tidur seharian. Sejak hari itu, mereka mulai sering ketemu. Waseisa yang tadinya rencana cuma seminggu lagi di Jakarta, memutuskan tambah waktu. Dia pindah hostel yang lebih murah supaya uangnya cukup lebih lama. Hampir setiap sore, setelah Ardi pulang kerja jam 5, Waseisa nunggu di warung kopi seberang proyek. Ardi mandi cepat di kosan, ganti baju, lalu mereka jalan bareng. Mereka suka naik motor keliling Jakarta tanpa tujuan jelas. Kadang ke kota tua, foto di depan bangunan tua Belanda. Kadang ke mall murah seperti ITC, cuma window shopping karena Ardi nggak punya uang banyak. Waseisa nggak pernah komplain. Dia malah senang karena merasa hidup seperti orang lokal. Suatu malam mereka makan di angkringan pinggir kali. Duduk di tikar plastik, makan nasi kucing dan sate usus. Hujan gerimis mulai turun. Mereka berteduh di bawah pohon besar. Ardi peluk Waseisa dari belakang supaya dia nggak kedinginan. Waseisa balik badan, mereka saling pandang lama, lalu ciuman pertama kali. Ciuman itu pendek, tapi bikin keduanya deg-degan berat. Setelah itu hubungan mereka resmi pacaran, meski nggak ada pernyataan dramatis. Mereka cuma semakin sering bareng. Waseisa mulai sering ke kosan Ardi yang kecil. Kamar Ardi cuma ada kasur lantai, kipas angin, dan tumpukan baju. Waseisa nggak masalah. Dia bahkan bantu cuci piring atau lipat baju Ardi. Ardi cerita lebih dalam tentang keluarganya. Dia bilang orang tuanya sudah tua, ayahnya sakit-sakitan, makanya dia harus rajin kirim uang. Dia nggak punya rencana besar, cuma ingin punya rumah kecil di kampung nanti. Waseisa cerita tentang Belarus yang dingin banget di musim salju, tentang keluarganya yang biasa saja, dan kenapa dia suka traveling karena bosan dengan rutinitas di sana. Waseisa mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius dari Ardi. Ardi ajarin kata-kata sehari-hari seperti sayang, capek, lapar. Waseisa sering salah ucap, bikin Ardi ketawa. Ardi juga belajar beberapa kata Rusia dari Waseisa, meski susah banget lidahnya. Teman-teman Ardi di proyek mulai curiga karena Ardi sering senyum-senyum sendiri dan pulang kerja langsung buru-buru. Beberapa ngejek dia pacaran sama bule, bilang cuma main-main doang. Ardi cuma diam, nggak mau cerita detail. Dia takut kalau terlalu terbuka malah jadi bahan gosip. Waseisa juga cerita ke teman travelernya lewat grup WhatsApp. Banyak yang bilang hati-hati, katanya cowok lokal sering manfaatin bule. Tapi Waseisa yakin Ardi beda. Ardi nggak pernah minta apa-apa, malah sering bayarin makan meski duitnya pas-pasan. Suatu hari Waseisa coba masak untuk Ardi. Dia cari resep rendang di YouTube, beli bahan di pasar tradisional. Hasilnya agak gosong dan terlalu pedas, tapi Ardi makan lahap banget. Dia bilang itu masakan ternak yang pernah dia makan. Waseisa senang, meski tahu Ardi cuma menghibur. Ardi juga ajarin Waseisa naik motor. Awalnya Waseisa takut, tapi lama-lama bisa. Mereka pernah jalan jauh ke Bogor cuma buat makan sate kambing pinggir jalan. Pulang pergi capek, tapi mereka ketawa terus sepanjang jalan. Hari-hari mereka penuh hal kecil yang bikin bahagia. Ardi yang hidupnya dulu monoton sekarang punya alasan bangun pagi. Waseisa yang biasanya sendirian di perjalanan sekarang punya orang yang selalu ada buat dia. Mereka foto bareng di mana-mana, simpan di galeri HP masing-masing. Waseisa mulai mikir visanya tinggal 2 bulan lagi, tapi dia usir pikiran itu. Dia ingin nikmatin saat ini dulu. Ardi juga nggak pernah nanya soal rencana pulang Waseisa. Dia takut kalau dibahas malah rusak suasana. Hubungan mereka semakin dalam setiap hari. Dari kencan sederhana naik motor butut, makan di warteg, jalan di pinggir kali, sampai tidur bareng di kosan kecil Ardi.
Semuanya terasa nyata dan hangat. Mereka jatuh cinta tanpa sadar, meski dunia di sekitar mereka mulai bisik-bisik bahwa ini nggak akan mudah. Hari-hari bahagia di tengah perbedaan. Waseisa akhirnya memutuskan pindah dari hostel yang agak mahal ke kos-kosan murah di daerah Cilanda. Hanya 10 menit naik motor dari proyek tempat Ardi bekerja. Kosannya kecil, kamar mandi luar, tapi bersih dan ada kipas angin. Harganya cuma separuh dari hostel sebelumnya, jadi uang tabungannya bisa bertahan lebih lama. Ardi senang sekali karena sekarang mereka bisa ketemu hampir setiap hari tanpa harus jauh-jauhan. Pagi-pagi, kalau Ardi nggak lembur malam sebelumnya, dia sering mampir ke kosan Waseisa sebelum berangkat kerja. Dia bawa sarapan dari warung dekat proyek, biasanya nasi uduk atau bubur ayam. Mereka makan bareng di teras kosan sambil ngobrol sebentar. Waseisa masih ngantuk, rambut acak-acakan, tapi Ardi tetap bilang dia cantik. Setelah itu Ardi berangkat. Waseisa lanjut tidur lagi atau jalan-jalan sendirian ke pasar untuk beli buah. Sore hari jadi waktu favorit mereka. Begitu Ardi pulang kerja, badannya penuh debu dan keringat. Dia langsung mandi di kosannya sendiri, ganti baju, lalu jemput Waseisa. Kadang mereka masak bareng di kosan Ardi yang lebih lengkap dapurnya. Waseisa sudah semakin jago masak makanan Indonesia. Dia bisa bikin nasi goreng yang enak, telur dadar tebal, dan capcay sederhana. Ardi yang masak bagian lauk berat seperti ayam kecap atau ikan goreng. Akhir pekan mereka manfaatkan sebaik mungkin. Sabtu pagi sering ke Ancol lagi. Tapi kali ini cuma duduk di pinggir pantai sambil makan bakso tusuk. Waseisa suka lihat nelayan pulang bawa ikan. Ardi cerita masa kecilnya di Cilacap yang sering main di pantai. Minggu pagi mereka kadang keragunan, lihat binatang sambil pegangan tangan seperti pasangan biasa. Waseisa paling suka sama gajah dan orang utan. Ardi malah takut sama ular di rumah reptil. Suatu hari mereka ke bioskop di mall kecil dekat rumah. Mereka nonton film action Indonesia yang lagi ramai. Tiketnya murah karena hari biasa. Di dalam bioskop gelap, Waseisa sandar kepalanya di bahu Ardi sepanjang film. Ardi pegang tangan Waseisa erat-erat. Keluar bioskop mereka makan di food court, pesan mie ayam dan es campur. Ardi bayarin semuanya meski duitnya lagi tipis karena baru kirim uang ke kampung. Malam-malam mereka sering habiskan di kosan Ardi. Kamarnya memang sempit, tapi mereka biasa tidur berdempetan di kasur lantai yang ditambah karpet tipis. Kipas angin muter kencang supaya nggak gerah. Mereka suka nonton YouTube bareng di HP Ardi, kadang video lucu, kadang vlog traveling Waseisa dulu. Kadang mereka cuma rebahan sambil pelukan tanpa bicara apa-apa. Hubungan mereka semakin dalam. Ardi mulai simpan baju Waseisa di lemari kecilnya. Waseisa punya sikat gigi sendiri di kamar mandi Ardi. Mereka sudah terbiasa bangun bareng, mandi bergantian, dan sarapan bareng kalau Ardi nggak buru-buru. Ardi sering bilang dalam hati bahwa hidupnya sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Tapi perlahan mulai ada masalah kecil yang muncul. Teman-teman Ardi di proyek semakin sering ngejek. Mereka bilang Ardi keberuntungan besar pacaran sama bule cantik, tapi pasti cuma sementara. Ada yang bilang Waseisa pasti pulang nanti, terus Ardi bakal patah hati. Ardi cuma diam atau ketawa kecil, tapi dalam hati dia mulai mikir. Dia nggak mau tunjukkan kalau komentar itu mengganggu. Orang tua Ardi juga mulai curiga. Tiap telepon mingguan, ibunya nanya kenapa Ardi jarang cerita soal cewek. Ardi akhirnya cerita sedikit bahwa dia lagi dekat sama orang asing. Ibunya langsung bilang lebih baik cari yang dari kampung sendiri, yang seiman dan sebudaya. Ayahnya malah bilang jangan terlalu serius karena beda negara pasti susah. Ardi cuma bilang iya-iya doang, tapi nggak mau janji apa-apa. Waseisa juga nggak luput dari komentar. Dia sering video call sama teman-teman di Belarus atau traveler lain yang dia kenal di jalan. Mereka lihat foto Ardi, terus bilang cowoknya biasa saja, kerja kasar, dan pasti nggak punya masa depan cerah. Ada yang bilang Waseisa buang-buang waktu, mending cari cowok Eropa yang bisa kasih hidup nyaman. Waseisa kesal, tapi dia bela Ardi habis-habisan. Dia bilang Ardi paling tulus yang pernah dia temui. Kadang Waseisa mikir sendiri. Dia sadar gaya hidup mereka beda banget. Dia biasa makan di kafe, jalan-jalan ke negara baru tiap beberapa bulan. Ardi hidupnya dari gaji ke gaji, nggak pernah keluar Jawa. Tapi setiap kali lihat Ardi yang capek pulang kerja tapi tetap senyum lebar pas ketemu dia, semua keraguan hilang. Suatu malam mereka jalan ke taman dekat proyek. Mereka duduk di bangku kayu, lihat mobil-mobil lewat. Ardi cerita mimpi punya motor baru, mungkin Honda Beat bekas, supaya nggak sering mogok. Waseisa cerita mimpi keliling Asia Tenggara lagi tahun depan. Mereka sadar mimpi itu beda arah,
tapi malam itu mereka cuma pelukan dan gak bahas lebih jauh. Ardi mulai hemat banget. Dia kurangi rokok, gak jajan sembarangan, supaya bisa ajak Waseisa ke tempat yang lebih bagus. Suatu hari dia berhasil nabung cukup untuk ajak Waseisa makan di restoran cepat saji yang ada AC-nya. Waseisa senang banget meski cuma makan burger dan kentang goreng. Dia bilang itu kencan paling mewah selama di Jakarta. Waseisa juga berusaha menyesuaikan. Dia belajar masak makanan yang Ardi suka dari kecil, seperti sayur lodeh dan tempe penyet. Dia bahkan coba pakai baju kurung sederhana yang dibeli di Tanah Abang supaya nggak terlalu mencolok di kampung Ardi. Ardi lihat Waseisa pakai itu, langsung bilang cantik banget meski agak kegedean. Mereka pernah ke rumah teman Ardi yang ultah. Acaranya sederhana di kosan besar, makan-makan bareng, nyanyi pakai gitar. Waseisa jadi pusat perhatian karena satu-satunya bule. Awalnya dia grogi, tapi lama-lama ikut nyanyi lagu dangdut yang dia hafal dari YouTube. Semua orang tepuk tangan, Ardi bangga banget. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, Waseisa mulai hitung hari. Visa turisnya tinggal 3 bulan lagi. Dia belum cerita ke Ardi karena takut rusak suasana. Ardi juga pura-pura nggak tahu, meski dia lihat cap di paspor Waseisa waktu mereka foto bareng. Mereka berdua memilih nikmatin hari ini dulu. Hari-hari bahagia itu terasa seperti mimpi yang nggak mau berakhir. Mereka bangun pagi bareng, kerja masing-masing, ketemu sore, makan malam, tidur pelukan. Semuanya sederhana, tapi penuh rasa. Mereka tahu ada perbedaan besar di antara mereka, tapi cinta yang lagi tumbuh terlalu kuat untuk dipikirkan sekarang. Mereka cuma ingin terus seperti ini sebisa mungkin. Visa habis, realitas menampar. Waseisa mulai sering membuka kalender di ponselnya. Tanggal merah yang menandai hari kedaluarsa visa turisnya semakin dekat. Awalnya dia cuma hitung mundur dalam hati, tapi sekarang angka itu sudah tinggal 40 hari lagi. Setiap pagi bangun di kosan kecilnya, dia langsung lihat tanggal itu sebelum mandi. Perasaan gelisah mulai menggerogoti hari-harinya yang tadinya penuh tawa. Ardi juga tahu, meski mereka berdua pura-pura lupa. Suatu malam setelah makan malam di warteg langganan, Waseisa akhirnya buka mulut. Mereka duduk di pinggir trotoar dekat kosan Ardi, minum es teh dari gelas plastik. Waseisa bilang visanya sebentar lagi habis. Ardi cuma mengangguk pelan, matanya lihat ke jalan raya yang masih ramai meski sudah jam 9 malam. Waseisa mulai cari informasi sendiri. Dia habiskan hari-harinya di warnet murah atau pakai wifi gratis di mall untuk googling cara perpanjang visa turis di Indonesia. Hasilnya selalu sama, maksimal hanya bisa diperpanjang beberapa kali, dan itu pun harus ke kantor imigrasi dengan banyak syarat. Dia coba apply online, tapi ditolak karena alasan teknis yang gak jelas. Dia juga mulai cari lowongan kerja di Jakarta yang mau terima orang asing tanpa visa kerja. Beberapa sekolah bahasa internasional buka lowongan guru native speaker, tapi syaratnya harus punya visa yang masih panjang atau sudah punya sponsor perusahaan. Waseisa kirim email ke 5 sekolah, semua jawabannya sama, maaf, kami tidak bisa bantu urus visa. Ardi lihat Waseisa semakin sering murung. Dia yang biasanya ceria sekarang sering diam lama sambil scroll HP. Ardi coba hibur dengan ajak jalan ke tempat favorit mereka, tapi Waseisa cuma ikut tanpa semangat seperti dulu. Malam-malam dia sering bangun tengah malam, duduk di teras kosan sendirian sambil lihat langit Jakarta yang penuh polusi. Suatu sore Ardi pulang kerja lebih awal karena hujan deras. Dia jemput Waseisa di kosannya, ajak ke kamarnya supaya nggak kehujanan. Di sana, sambil duduk di kasur lantai, Ardi bilang dia punya solusi. Dia siap nikah sama Waseisa supaya Waseisa bisa apply visa pasangan atau tinggal lebih lama. Ardi bilang dia serius, sudah nabung buat biaya nikah sederhana. Waseisa kaget. Dia memang cinta sama Ardi, tapi nikah terasa terlalu cepat. Dia baru 26 tahun, belum pernah mikir nikah dalam waktu dekat. Apalagi nikah beda negara, beda budaya, dan harus tinggal di Indonesia selamanya. Dia bayangin keluarganya di Belarus yang pasti kaget berat. Teman-temannya yang bakal bilang dia gila. Mereka mulai bertengkar untuk pertama kalinya. Waseisa bilang Ardi nggak paham betapa susahnya pindah negara permanen. Harus urus dokumen berbulan-bulan, belajar bahasa baru sepenuhnya, cari kerja di tempat asing, dan tinggalkan semua yang dia kenal di rumah. Ardi balas bahwa dia juga nggak minta Waseisa tinggal di kosan kecil selamanya. Dia janji akan kerja lebih keras, nabung buat hidup lebih baik. Pertengkaran itu berlangsung sampai malam. Suara mereka naik, meski tetap di dalam kamar supaya nggak kedengaran tetangga kos. Akhirnya Waseisa menangis. Dia bilang dia cinta Ardi, tapi nggak siap ambil keputusan sebesar itu sekarang.
Ardi diam saja, matanya merah. Dia peluk Waseisa lama sampai tangisnya reda. Keesokan harinya mereka baikan lagi seperti biasa. Ardi bawa sarapan roti bakar, Waseisa senyum paksa. Tapi ketegangan masih ada. Waseisa semakin sering ke kedutaan Belarus di Jakarta yang letaknya jauh di daerah Kuningan. Dia naik taksi online bolak-balik, tanya petugas di sana soal opsi visa jangka panjang. Jawabannya selalu sama, paling gampang ya nikah sama warga Indonesia atau dapat sponsor kerja resmi. Waseisa mulai hitung uang tabungannya. Traveling selama ini sudah habiskan banyak, tinggal cukup buat tiket pulang dan hidup beberapa bulan di Belarus. Dia mikir untuk pulang dulu, urus visa baru dari sana. Mungkin apply visa kunjungan lagi atau cari program lain. Tapi dia tahu kemungkinan besar bakal susah balik dalam waktu dekat. Ardi mulai kerja lebih keras. Dia ambil lembur hampir setiap hari, pulang jam 8 atau 9 malam. Badannya semakin kurus karena capek dan makan gak teratur. Uang lembur dia simpan rapat-rapat untuk bantu biaya dokumen kalau akhirnya mereka nikah. Teman-temannya di proyek bilang Ardi gila, nikah sama bule cuma gara-gara visa. Malam-malam mereka tetap habiskan bareng, tapi suasananya beda. Mereka pelukan lebih erat, ciuman lebih lama, seperti takut kehilangan. Waseisa sering menangis diam-diam di kamar mandi supaya Ardi nggak lihat. Ardi pura-pura tidur nyenyak padahal matanya terbuka lebar sampai subuh. Suatu hari Waseisa dapat email dari salah satu sekolah bahasa. Mereka tertarik sama CV-nya, tapi minta interview langsung. Waseisa senang banget, buru-buru cerita ke Ardi. Mereka persiapan bareng, Ardi bantu latihan pertanyaan umum, Waseisa pakai baju rapi yang dia punya. Hari interview tiba, Waseisa naik taksi ke sekolah di daerah Pondok Indah. Interview berjalan lancar. Kepsek bilang Waseisa cocok, pengucapan Inggrisnya bagus, pengalaman ngajar informalnya cukup. Tapi pas ditanya visa, Waseisa jujur bilang tinggal sebulan lagi. Kepsek menggeleng, bilang sekolah nggak bisa sponsor visa kerja karena biayanya mahal dan ribet. Mereka sarankan Waseisa pulang dulu, urus dari luar. Waseisa pulang dengan muka pucat. Ardi sudah nunggu di kosan dengan makan malam spesial, ayam bakar dan sambal favorit. Waseisa cerita semuanya sambil nangis. Ardi cuma peluk dia, nggak tahu harus bilang apa. Malam itu mereka tidur tanpa bicara banyak, cuma pegangan tangan erat sepanjang malam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Waseisa mulai packing barang-barangnya perlahan. Baju-baju yang dia beli di Indonesia dia lipat rapi, beberapa dia kasih ke Ardi untuk simpan. Foto-foto cetak yang mereka punya dia masukkan album kecil. Ardi lihat semua itu dengan hati hancur, tapi dia berusaha kuat di depan Waseisa. Mereka masih coba cari jalan keluar terakhir. Ardi pinjam uang dari teman proyek untuk bayar konsultan imigrasi. Konsultan bilang nikah memang bisa, tapi prosesnya minimal 3 bulan untuk dokumen dari Belarus, belum lagi biaya ribuan dolar. Uang Ardi nggak cukup, dan waktu sudah mepet banget. Waseisa semakin sering menangis tiap malam. Dia merasa bersalah karena bikin Ardi susah. Ardi bilang itu bukan salah Waseisa, tapi sistem yang susah. Mereka habiskan waktu sisa dengan intens, jalan ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi pertama kali, makan makanan kesukaan, foto sebanyak mungkin. Realitas sudah menampar keras. Cinta mereka yang tadinya terasa abadi sekarang dihadapkan pada tembok tinggi bernama visa, uang, dan jarak ribuan kilometer. Mereka tahu sebentar lagi harus ambil keputusan besar, dan apapun pilihannya, pasti ada yang terluka. Rencana yang gagal satu persatu. Hari-hari terakhir sebelum visa Waseisa habis terasa seperti lari kejaran dengan waktu yang gak pernah bisa dimenangkan. Mereka berdua sudah capek mencari solusi, tapi tetap gak mau menyerah. Ardi mulai pinjam uang dari teman-teman di proyek. Dia bilang pinjam untuk keperluan keluarga. Padahal sebenarnya buat biaya urus dokumen nikah cepat. Total yang terkumpul hampir 5 juta rupiah. Cukup untuk bayar akta notaris dan biaya KUA kalau memang jadi nikah. Mereka berangkat berdua ke kantor urusan agama di daerah Jakarta Selatan. Ardi pakai baju rapi yang dipinjam dari teman. Waseisa pakai baju kurung sederhana yang sudah dia beli sebelumnya. Petugas di sana ramah, tapi langsung jelasin aturan untuk pernikahan campur. Warga asing harus punya surat izin dari kedutaan, surat lajang yang dilegalisir, dan terjemahan dokumen resmi. Prosesnya minimal 2 bulan, belum lagi kalau ada revisi. Waseisa sudah coba hubungi kedutaan Belarus sebelumnya. Mereka bilang surat izin bisa keluar dalam 3 minggu kalau semua dokumen lengkap, tapi harus bayar biaya legalisir yang mahal dalam euro. Uang pinjaman Ardi nggak cukup untuk itu.
Mereka pulang dari Kawa dengan muka lesu. Di motor pulang, Waseisa peluk Ardi lebih erat dari biasanya. Tapi nggak ada yang bicara sepanjang jalan. Waseisa nggak berhenti cari kerja. Dia kirim lamaran ke 10 tempat lagi. Kafe-kafe internasional, agensi tur, bahkan bar yang butuh bartender berbahasa Inggris. Beberapa balas untuk interview, tapi hasilnya sama. Begitu tahu visa tinggal beberapa minggu, semua mundur. Pemilik usaha nggak mau ambil risiko deportasi atau denda kalau ketahuan mempekerjakan orang asing ilegal. Suatu malam Ardi dapat ide dari teman proyek yang pernah nikah sama turis Thailand. Katanya ada jalur cepat lewat penghulu keliling yang bisa nikah di rumah tanpa banyak syarat. Ardi langsung hubungi orang itu lewat nomor yang dikasih teman. Penghulu bilang bisa, tapi biayanya 10 juta dan tetap butuh dokumen dasar dari kedutaan. Ardi cuma bisa bilang terima kasih, lalu matiin telepon dengan tangan gemetar. Waseisa mulai mikir ulang rencana pulang sementara. Dia cari tiket pesawat termurah ke Minsk lewat aplikasi. Harganya sekitar 20 juta rupiah sekali jalan dengan transit panjang. Uang tabungannya tinggal cukup buat itu plus hidup sebulan di Belarus. Dia booking tiket untuk 2 minggu lagi, tapi belum bayar penuh. Dia bilang ke Ardi bahwa dia akan pulang dulu, urus visa baru dari sana, mungkin apply visa kunjungan lagi atau program studen. Ardi setuju meski hatinya hancur. Dia bilang dia akan nunggu berapa lama pun, kerja lebih keras untuk nabung tiket kalau nanti Waseisa butuh dia ke Belarus. Mereka janji akan video call setiap hari, kirim foto, dan rencanakan pertemuan lagi dalam 6 bulan. Ardi bahkan mulai belajar bahasa Inggris lebih serius pakai aplikasi gratis di HP-nya. Hari-hari terakhir mereka habiskan dengan sangat intens. Pagi-pagi Ardi nggak langsung berangkat kerja. Dia mampir dulu ke kosan Waseisa untuk sarapan bareng. Mereka makan bubur ayam di teras sambil pegangan tangan. Sore hari Ardi pulang lebih awal kalau bisa, jemput Waseisa, lalu mereka jalan ke tempat-tempat yang punya kenangan. Mereka ke Monas lagi, duduk di rumput yang sama seperti kencan pertama. Ke Ancol, jalan di pasir sambil lepas sepatu. Ke pasar malam, makan sate dan jagung bakar. Mereka foto sebanyak mungkin. Waseisa cetak puluhan foto di tempat print murah, masukkan ke album kecil yang dia beli di toko serba ada. Album itu dia kasih ke Ardi supaya ada kenangan fisik. Ardi beliin Waseisa gelang perak sederhana dari pasar Tanah Abang, yang terakhir dia beli dengan uang lembur. Waseisa pakai gelang itu setiap hari. Malam-malam mereka tidur bareng di kosan Ardi. Kamar kecil itu terasa semakin sempit karena barang Waseisa yang mulai dipacking. Mereka pelukan sepanjang malam, kadang bangun tengah malam hanya untuk saling pandang. Waseisa sering menangis pelan di dada Ardi. Ardi pura-pura tidur tapi matanya basah juga. Suatu hari mereka ke mall besar di Senayan. Ardi nabung khusus untuk hari itu. Mereka makan di restoran yang ada AC dan kursi empuk. Pesan steak ayam dan pasta yang harganya mahal buat standar Ardi. Waseisa senang banget, meski dia tahu Ardi pasti hemat berbulan-bulan untuk ini. Mereka nonton film romantis di bioskop VIP. Kursinya reclining dan ada selimut. Keluar bioskop mereka pegangan tangan erat sepanjang jalan ke parkiran motor. Waseisa mulai kasih barang-barangnya ke Ardi. Kaos-kaos yang dia suka dia lipat rapi, taruh di lemari Ardi. Parfumnya yang tinggal setengah dia kasih juga. Beberapa buku traveling bahasa Inggris dia tinggal untuk Ardi latihan baca. Ardi simpan semuanya dengan hati-hati, seperti harta karun. Ardi juga mulai siap-siap mental. Dia bilang ke teman-temannya bahwa Waseisa akan pulang sebentar, tapi pasti balik lagi. Teman-temannya cuma mengangguk, tapi di belakang bilang Ardi terlalu optimis. Orang tua Ardi telepon, nanya kapan Ardi pulang kampung. Ardi bilang belum ada rencana, masih harus kerja keras di Jakarta. 2 hari sebelum keberangkatan, hujan deras turun seharian. Mereka terkurung di kosan Ardi, nggak bisa keluar. Mereka masak mie instan bareng, tambah telur dan sayuran sisa. Nonton film di HP sambil rebahan. Waseisa sandar di dada Ardi, dengar detak jantungnya yang cepat. Mereka bercinta lebih lama dari biasanya, seperti ingin simpan rasa itu selamanya. Malam terakhir sebelum bandara, Waseisa tidur di kosan Ardi. Mereka packing tas ransel Waseisa bareng-bareng. Semua barang sudah muat, tinggal paspor dan tiket di tas kecil. Mereka matiin lampu lebih awal, tapi nggak ada yang bisa tidur. Mereka cuma pelukan di kegelapan, dengar suara motor lewat dan hujan rintik di atap seng. Pagi harinya Ardi bangun lebih dulu. Dia mandi cepat, pakai baju terbaiknya. Waseisa bangun dengan mata bengkak karena nangis semalaman. Mereka sarapan roti tawar dengan selai yang tinggal sedikit.
Ardi bilang dia akan antar sampai bandara pakai motor, meski jauh dan macet. Rencana-rencana mereka sudah gagal satu persatu. Nikah cepat nggak bisa, kerja nggak ketemu, visa perpanjangan ditolak. Yang tersisa cuma janji untuk ketemu lagi nanti. Mereka tahu janji itu rapuh, tapi tetap berpegangan pada itu. Waseisa simpan tiket pesawat di tas. Ardi simpan album foto di laci. Mereka berangkat ke bandara dengan hati berat, tahu bahwa hari ini akan jadi titik balik yang nggak bisa diubah. Perpisahan di bandara. Pagi itu hujan rintik-rintik sejak subuh. Langit Jakarta abu-abu tebal, seperti ikut sedih. Ardi bangun lebih dulu, mandi air dingin supaya mata tidak terlalu bengkak. Dia pakai kaos polo biru yang sama seperti waktu jemput Waseisa pertama kali, celana jeans yang sudah dicuci bersih, dan jaket tipis karena cuaca dingin. Motornya dia isi bensin penuh semalam, meski perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta pasti macet. Waseisa bangun dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Dia sudah packing semua barang sejak malam. Tas ransel besar di punggung, tas kecil berisi paspor dan tiket di tangan. Mereka sarapan cuma roti tawar dengan selai coklat yang tinggal sedikit, makan sambil duduk di kasur lantai tanpa bicara banyak. Sesekali mereka saling pandang, lalu cepat alihkan mata karena takut nangis lagi. Jam 8 mereka berangkat. Ardi nyalakan motor, Waseisa naik di belakang seperti biasa. Hujan masih gerimis, jadi Ardi kasih jas hujan cadangan yang agak kekecilan untuk Waseisa. Mereka lewat jalan tol dalam kota yang ramai truk dan bus. Macet di beberapa titik, tapi Ardi sabar, tangannya erat di stang. Waseisa peluk pinggang Ardi kuat-kuat, kepalanya sandar di punggungnya sepanjang jalan. Perjalanan makan waktu hampir 2 jam. Sampai di bandara, parkir motor di tempat yang murah jauh dari terminal. Mereka jalan kaki sambil pegangan tangan melewati trotoar basah. Terminal keberangkatan internasional ramai orang-orang bawa koper besar, keluarga antar jemput, dan porter yang tawarin bantuan. Bau kopi dan makanan cepat saji campur aduk di udara. Waseisa harus check-in dulu. Antreannya panjang, tapi akhirnya selesai. Bagasi ditimbang, boarding pass dicetak. Mereka punya waktu sekitar 1 jam sebelum Waseisa masuk imigrasi. Mereka cari tempat duduk di bangku dekat gerbang keberangkatan, jauh dari keramaian. Ardi beli 2 gelas kopi susu panas dari mesin otomatis, meski rasanya biasa saja. Mereka duduk berdampingan. Waseisa sandar kepalanya di bahu Ardi. Tangan mereka saling genggam erat. Ardi usap-usap punggung tangan Waseisa pelan-pelan. Mereka lihat orang-orang lewat, anak kecil lari-larian, pasangan lain yang juga lagi berpisah atau bertemu. Pengumuman penerbangan terdengar samar-samar di speaker. Waseisa mulai nangis pelan. Air matanya jatuh ke baju Ardi. Ardi peluk dia lebih erat, dagunya di atas kepala Waseisa. Matanya juga basah, tapi dia tahan supaya nggak kelihatan. Mereka ciuman lama, beberapa kali, seperti nggak mau lepas. Orang-orang sekitar pada pura-pura nggak lihat, tapi beberapa tersenyum kecil karena paham rasanya. Waktu semakin mepet. Pengumuman boarding untuk penerbangan Waseisa mulai terdengar. Waseisa berdiri pelan, tarik tas kecilnya. Ardi ikut berdiri, bantu angkat tas ransel yang sudah diambil dari bagasi. Mereka jalan pelan ke pintu imigrasi. Di depan garis yang gak boleh dilewati penjemput, mereka berhenti. Mereka peluk lagi untuk terakhir kali. Pelukan itu panjang, badan mereka menempel erat. Waseisa bisik janji akan balik secepatnya. Ardi angguk, bilang dia akan nunggu dan kerja keras. Mereka ciuman lagi, kali ini lebih lama dan penuh rasa. Akhirnya Waseisa lepas pelukan, mundur pelan sambil lihat Ardi terus. Waseisa masuk antrean imigrasi. Dia sering balik badan, lambaikan tangan kecil. Ardi berdiri di tempatnya, tangannya di saku jaket, lihat Waseisa sampai hilang di balik pintu kaca. Begitu Waseisa nggak kelihatan lagi, Ardi baru duduk di bangku terdekat. Dia tutup muka dengan tangan, nangis pelan sendirian di tengah keramaian bandara. Ardi pulang sendirian naik motor. Hujan sudah reda, tapi jalanan masih basah. Dia lewat tol yang sama, tapi kali ini belakangnya kosong. Sampai kosan sudah sore. Kamar terasa lebih sepi dari biasanya. Bau parfum Waseisa masih ada di bantal dan baju-baju yang ditinggal. Ardi rebahan di kasur, buka album foto yang Waseisa kasih. Dia lihat satu persatu, dari foto pertama di proyek sampai foto terakhir di mall. Waseisa di pesawat transit di Singapura dulu, lalu lanjut ke Eropa. Penerbangan panjang, hampir 20 jam total. Dia duduk di kursi dekat jendela, tapi nggak lihat pemandangan. Matanya bengkak,
Dia pakai kacamata hitam meski di dalam pesawat. Dia sering buka galeri HP, lihat foto Ardi yang tersenyum lebar. Sampai di Minsk, udara dingin menusuk tulang. Salju tipis menutupi tanah. Keluarganya jemput di bandara, ibunya peluk lama, ayahnya bantu angkat koper. Mereka tanya macam-macam soal traveling, tapi Waseisa cuma jawab singkat. Di rumah apartemen lama, kamarnya masih sama seperti dulu. Dia rebahan di kasur empuk, tapi rasanya aneh karena terlalu luas dan sendirian. Komunikasi mereka awalnya intens. Video call setiap hari, pagi Waseisa yang malam Ardi atau sebaliknya. Mereka cerita hari masing-masing, kirim foto makanannya, bilang kangen. Ardi kirim foto proyek yang sama, bilang dia lagi lembur untuk nabung. Waseisa kirim foto salju di luar jendela apartemennya. Tapi perlahan mulai berubah. Waseisa mulai cari kerja di Minsk. Dia apli ke perusahaan desain grafis, dapat interview beberapa kali. Ardi kerja lebih keras, lembur hampir setiap hari, badannya semakin capek. Video call mulai jarang karena beda zona waktu dan jadwal sibuk. Dari setiap hari jadi 3 kali seminggu, lalu seminggu sekali. Pesan teks juga semakin pendek. Awalnya panjang-panjang cerita hari, lama-lama cuma, kabar baik, dan, iya, kamu. Waseisa mulai keluar lagi sama teman-teman lama di Belarus. Mereka ajak ke kafe, klub, atau nonton. Hidup di Minsk terasa lebih nyaman, transportasi umum bagus, udara bersih, gaji lebih tinggi. Keluarga Waseisa mulai sering nanya soal cowok. Mereka lihat foto Ardi, terus bilang lebih baik cari yang lokal, yang paham budaya sama. Waseisa awalnya bela, tapi lama-lama diam saja. Dia sadar urus visa balik ke Indonesia susah banget dari sini. Kedutaan bilang visa turis lagi mungkin ditolak karena sudah overstay sebelumnya. Ardi di Jakarta hidupnya kembali monoton. Bangun pagi, kerja angkat bata, makan siang nasi bungkus, pulang sore, tidur. Teman-temannya hibur, ajak main kartu atau minum kopi. Dia simpan gelang yang Waseisa kasih di laci, kadang buka kalau lagi sendirian. Dia nabung tiket pesawat, tapi harga ke Eropa mahal banget buat gajinya. Beberapa bulan berlalu. Komunikasi mereka semakin tipis. Video call terakhir cuma 10 menit, banyak diamnya. Waseisa bilang dia dapat kerja tetap di perusahaan desain, gajinya bagus. Ardi bilang selamat, meski hatinya sakit. Mereka mulai menjauh perlahan, tanpa drama besar, hanya karena hidup masing-masing tarik ke arah berbeda. Perpisahan di bandara yang dulu terasa seperti akhir dunia, sekarang jadi kenangan yang mulai pudar. Mereka masih saling sayang, tapi jarak, waktu, dan kenyataan membuat semuanya berubah pelan-pelan. Akhir yang pahit. 6 bulan sudah berlalu sejak Waseisa naik pesawat pulang ke Minsk. Musim dingin di Belarus sudah lewat, sekarang musim semi dengan bunga-bunga mulai mekar di taman kota. Waseisa sudah punya kerja tetap di perusahaan desain grafis kecil di pusat kota. Gajinya lumayan, cukup untuk bayar sewa apartemen 1 kamar yang nyaman, beli baju baru, dan kadang makan di restoran bagus sama teman-teman kantor. Hidupnya kembali seperti dulu sebelum traveling panjang. Bangun pagi, naik bus ke kantor, kerja depan komputer sampai sore, pulang masak makan malam sederhana atau pesan delivery. Akhir pekan dia keluar sama teman lama, nonton film, minum kopi di kafe yang hangat, atau jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Semuanya terasa mudah dan teratur, nggak ada debu proyek atau macet Jakarta yang bikin stres. Waseisa mulai kenal cowok baru lewat aplikasi kencan. Namanya Alex. Umur 29 tahun, kerja di bank, orang Belarus asli. Mereka ketemu pertama kali di kafe dekat kantor Waseisa. Alex ramah, bisa bahasa Inggris bagus, suka traveling juga tapi lebih ke Eropa Barat. Mereka mulai pacaran pelan-pelan. Alex ajak Waseisa dinner romantis, nonton teater, atau liburan pendek ke danau di luar kota. Semuanya terasa pas dan gak ribet. Komunikasi sama Ardi sudah hampir putus total. Pesan terakhir dari Ardi 2 bulan lalu, cuma nanya kabar dan bilang dia baik-baik saja. Waseisa balas singkat, bilang dia juga baik. Setelah itu nggak ada lagi. Waseisa sering buka chat lama mereka, baca pesan-pesan manis dari dulu, tapi lama-lama dia hapus supaya nggak sedih terus. Foto-foto Ardi di galeri HP dia pindah ke folder tersembunyi. Suatu malam, setelah dinner sama Alex, Waseisa pulang ke apartemen sendirian. Dia duduk di sofa, buka laptop, dan mulai ngetik pesan panjang di WhatsApp ke Ardi. Dia bilang maaf karena sudah lama nggak chat, bilang dia sekarang kerja tetap dan hidupnya stabil di Minsk. Lalu dia tulis yang paling susah, dia sudah pacaran sama orang baru,
dan dia sadar hubungan mereka terlalu beda untuk dilanjutkan. Dia bilang Ardi orang terbaik yang pernah dia temui, tapi mereka dari dunia yang terlalu jauh. Pesan itu dia kirim, lalu langsung blokir nomor Ardi supaya nggak nunggu balasan yang mungkin sakit. Di Jakarta, Ardi lagi duduk di teras kosan sambil minum kopi hitam sachetan. HP-nya bergetar, notifikasi WhatsApp dari Waseisa. Dia buka cepat, baca pesan itu pelan-pelan. Kata demi kata masuk ke kepalanya seperti pukulan pelan tapi dalam. Dia baca ulang 2 kali, lalu taruh HP di meja kayu kecil. Matanya kosong lihat lampu jalan yang kuning redup. Ardi nggak balas apa-apa. Nomornya sudah diblokir, tapi dia juga nggak berniat balas. Dia berdiri, masuk kamar, rebahan di kasur lantai yang sekarang terasa lebih dingin. Dia tutup muka dengan tangan, nangis pelan tanpa suara. Nangisnya lama, sampai dada sesak dan bantal basah. Setelah itu dia bangun, cuci muka, lalu keluar lagi ke teras. Malam itu Ardi minum tuak yang dibeli dari warung dekat kosan. Dia minum sendirian, botol demi botol, sampai mabuk ringan. Teman sekamarnya pulang tengah malam, lihat Ardi duduk termenung, langsung paham ada apa. Dia duduk di sebelah, tepuk bahu Ardi, tapi nggak nanya apa-apa. Mereka diam bareng sampai Ardi bilang dia baik-baik saja dan masuk tidur. Keesokan harinya Ardi nggak masuk kerja. Dia bilang ke mandor lagi sakit, padahal cuma males bangun. Dia rebahan seharian di kamar, buka album foto yang Waseisa kasih dulu. Dia lihat satu persatu, foto di Monas, di Pantai Ancol, di pasar malam, di kosan kecil ini. Senyum Waseisa yang lebar, rambut pirangnya yang beterbangan, mata birunya yang dulu lihat dia penuh cinta. Ardi simpan album itu kembali ke laci, tapi nggak buka lagi setelah hari itu. 2 hari kemudian Ardi balik kerja. Badannya lemas, tapi dia paksa angkat bata seperti biasa. Teman-temannya nggak nanya detail, cuma bilang sabar dan waktu akan bantu. Ardi cuma angguk, lanjut kerja dari pagi sampai sore. Pulang kerja dia langsung mandi, makan nasi bungkus, lalu tidur lebih awal. Pola hidupnya kembali seperti sebelum kenal Waseisa. Kos, proyek, kos lagi. Orang tua Ardi telepon mingguan seperti biasa. Ibunya nanya kapan Ardi punya pacar baru, bilang ada anak gadis tetangga yang cantik dan rajin. Ardi bilang belum mau, masih fokus kerja. Dia kirim uang lebih banyak ke kampung, bilang lembur banyak. Padahal dia cuma ingin sibuk supaya nggak mikir. Waseisa di Minsk lanjut hidupnya. Dia sama Alex semakin serius. Mereka rencanakan liburan musim panas ke Italia bareng. Waseisa kerja bagus di kantor, dapat promosi kecil, gajinya naik. Teman-temannya senang lihat dia bahagia lagi. Kadang dia ingat Jakarta, ingat debu proyek dan motor butut Ardi, tapi ingatan itu semakin samar seperti mimpi lama. Ardi mulai hemat lagi untuk mimpi kecilnya, punya motor baru atau nabung buat bangun rumah di kampung. Dia beli Honda Supra bekas yang masih bagus, warna hitam. Motor itu bikin dia bisa jalan-jalan akhir pekan ke Bogor atau Tangerang sendirian, lihat sawah dan gunung supaya pikiran segar. Setahun setelah perpisahan, Ardi pulang kampung 2 minggu. Dia bantu ayahnya di sawah, ketemu teman-teman kecil, makan makanan rumah yang enak. Di kampung dia kenal gadis tetangga yang ibunya bilang dulu. Namanya Sari, umur 25 tahun, kerja di puskesmas desa. Mereka ngobrol biasa, tapi Ardi nggak buru-buru. Dia tahu hatinya masih ada bekas luka, tapi mulai terbuka pelan-pelan. Waseisa dengar kabar Ardi lewat teman traveler yang kebetulan ke Jakarta dan posting foto proyek serupa. Dia lihat Ardi di latar belakang foto, pakai helm kuning, badannya lebih kurus tapi tetap tegap. Waseisa tersenyum kecil, lalu tutup aplikasi itu. Dia tahu Ardi pasti baik-baik saja, seperti dia sekarang. Cinta mereka yang dulu terasa begitu besar dan indah, akhirnya berakhir biasa saja. Nggak ada drama besar, nggak ada pertemuan terakhir. Cuma pesan putus dan blokir nomor. Ardi simpan gelang perak dari Waseisa di kotak kecil. Nggak dipakai lagi tapi juga nggak dibuang. Waseisa simpan beberapa foto cetak di laci meja kerjanya. Kadang lihat sekilas lalu tutup lagi. Ardi berdiri di proyek bangunan yang sama suatu sore. Matahari mau tenggelam, langit Jakarta kelabu karena polusi. Dia lepas helm, lihat gedung apartemen mewah yang semakin tinggi. Debu beterbangan seperti dulu, tapi sekarang dia sudah biasa lagi. Hidupnya datar, tapi tetap jalan. Cinta paling indah yang pernah dia rasakan sudah jadi kenangan yang dia simpan rapat di hati, tanpa harapan lagi.